Kemiskinan merupakan masalah sosial yang serius yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia. Butuh beberapa tahun untuk benar-benar lepas dari kemiskinan. Kemiskinan muncul karena ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat berlindung, kesehatan yang kurang memadai, maupun pendidikan. Tasikmalaya contohnya. Meskipun dijuluki sebagai Sang Mutiara dari Priangan Timur, dengan luas wilayah mencapai 2.708,81 km persegi. Namun, di balik keindahan julukan Mutiara, ternyata Tasikmalaya menempati peringkat pertama sebagai kota termiskin di Jawa Barat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada Maret 2019, total penduduk miskin di kota Tasikmalaya berjumlah 76,98 ribu atau persentase mencapai 11,60%. Sementara pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin bertambah menjadi 86,13 ribu dengan persentase 12,97%. Dan di tahun 2021, jumlah penduduk miskin di kota Tasikmalaya mengalami penambahan sebanyak 3,33 ribu atau sebanyak 89,46 ribu dengan persentase 13,13%. Oleh karena itu, untuk melihat potret dan realita kemiskinan di Tasikmalaya, kami melakukan observasi ke beberapa tempat di Tasikmalaya dan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber, seperti tukang beca dan pedagang kecil. Meskipun ada yang sempat menolak untuk diwawancarai, kami berhasil mewawancarai 3 orang narasumber. Yang pertama, kami melakukan wawancara dengan Bapak Didin, seorang tukang beca berusia 74 tahun. Didin namanya Abi. Yuswana sabartang. Uswa Abi 74. Pekerjaan sehari-harina. Sehari-hari na beca. Sehari-hari. Mas. Kami penghasilannya setiap hari sabaraha. Tiasa ditangtosan kehasilan we. Tiasa. Pangagungna. Aya kadang-kadang kekengingan aya 80, aya 50, kadang-kadang luput gitu. Kadang-kadang gitu. Pernah sehari henteu Kekengingan sehari teh kekengingan kawit nih Bapak. sebentar. Kami jumlah keluargana sabar hiji. Keluargana bieu sadayana 5. 5. Putrana 3. Mun Pemenuhan kebutuhan sehari-harina. sehari-hari mun bojo mah muni. Alhamdulillah. Nah, harapan Bapak di tengah pandemi ieu kumaha gitu. Dan Harapan Bapak di tengah pandemi kan Covid, corona. biasa pendapat ke kita we. Iya. Ada sah. Kawit nampi bangsa Bapak. Rata. Acan. Aya pesan ka kangge pemerintah Tasik. Saya pemerintah tak aya. Pilih bade pasihan naon Pak pemerintah, harapan Bapak. Pesan untuk pemerintah. Duka lebih cacan aya inana harapan masih anu teh kita aya basikeunana. Kita baca kang hasilkeun kasihan. Pandemi COVID-19 seolah-olah menjadi pemutus tali rezeki bagi Bapak Didin. Yang bisa ia lakukan hanyalah pasrah dengan kondisi yang sedang terjadi saat ini. Terkadang, penghasilan dari mengayuh sepeda pun tidak seberapa. Bahkan ia mengaku pernah tidak mendapatkan penumpang sama sekali. Di sini, di kota kecilku, terasa
hangat dan takkan terganti. Kulihat mentari pagi, kicau burung bersautan mengawali hari yang indah di kota ini. Di sini, di kota resiko, senyuman, sapa manis yang kau dapati, tangis tawa, suka duka, hiasi perjalanan panjang cerita kita semua. Bahagia hidup di sini, di kota kita, beragam cerita tercipta indah di kota Tasikmalaya. Biru langit, matahari, sinari atap kotaku, hijau daun, pepohonan, payungi kota resiku. Ku rasa bahagia hidup di sini, di kota kita, beragam cerita tercipta indah, tercipta indah. Ku rasa bahagia hidup di sini, di kota kita, beragam cerita tercipta indah di kota Tasikmalaya. Setelah itu, kami melakukan wawancara dengan narasumber kedua, seorang pedagang buah jeruk yang pada saat itu terlihat mengharapkan datangnya para pembeli. Bapak yang penuh dengan harapan tersebut bernama Bapak Entis. Pantis Pekerjaan sehari-harinya jualan buah. kalau keluarga ada berapa orang? Keluarga ada 6. Tapi anak 4 ya? Ya, anak 4. Kalau boleh tahu Pak penghasilan sehari-hari? Ya, kadang-kadang ya 100.000, 150 gitu. Sekitar segitu Ya, ya? penghasilannya gitu. Kalau omset sih banyak. Sebelumnya pernah dapat bansos kayak begitu Pak dari pemerintah? Bantos? Ya pernah gitu, ada. Selama pandemi ini? Hah? Selama pandemi ini? Iya. Harapan Bapak apa terbesar? Harapan terbesar sama pandemi ini masalah ekonomi? Masalah ekonomi ingin bebas aja. Nah, ingin bebas sebiasa gitu. Karena sekarang lu dipersulit, ini belanja sulit, ongkos-ongkos mahal gitu. Ingin bebas aja gitu. Ya. Tapi ya sekarang saya kan 2 tahun insan bebas-bebas di corona kumaha. Harapannya pengen cepet bebas aja. Iya. Tadi itu kan? Udah mungkin segitu aja. Mana? Ya. Terima kasih. Ya, makasih. Salah satu permasalahan yang menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan di tengah pandemi COVID-19 yaitu soal pendapatan mereka yang menurun drastis. Bahkan ada hari di mana mereka sama sekali tidak berpenghasilan.
Audio preview. Audio preview. Selanjutnya, kami berhasil mengunjungi narasumber ketiga, yaitu Ibu Ucu, seorang ibu rumah tangga sekaligus penjaga warung kopi yang bersedia kami wawancarai. Sekarang ibu sama Namina. Sekarang Ibu Ucup. Pekerjaan sehari-harinya apa? Enten Larissa di dinten mah ibu rumah tangga. Sekarang dia. Mohon. Nu ieu nu batur ieu mah. Jumlah keluarga ibu ya? Enten urang kali 5. Sareng ibu, sareng mun sareng pun biang genep sabumi itu. Kira-kira kami baru tahu ini berapa penghasilan ibu? Kalau lagi rame maneng 500 400 dapat. Kalau full sampai maghrib, kalau sampai liburan mah paling 200. Gimana yang pengunjung ya? Cuma rame. Sebelumnya pernah dapat bantuan? Dapat. Pas Covid dapat bansos. Pas sebelum Covid dapat? Enggak. Jadi pas Covid doang. Iya. Kalau harapan terbesar ibu di tengah pandemi masalah ekonomi buat pemerintah? Ya, masalah nama panginten tina Lisa, nomor 1 nama da panginten icalan sok nyana kan goreng saterus bala-bala gehu panginten. Ya panginten Lisa nyuhunkeun dilungsurkeun pados teu da ayeuna ngicalan eta tah nya sapertos goreng ditaekeun ka panara limeun tetep hargana hoyong sapertos biasa ari pepeseran tarigu naik teras mau Lisa makan tenannya tina engkol oge gitu mararajeng pengorang desa Sisau mantos tina bahan sayuran sareng ieu mah sembako mah sudah tidak bisa diprediksi. Kamu kasih tahu mah. Mohon besar pasak daripada tiang sekarang mah. Entennya pengeluaran teras-terasan dari pemasukan kira da ararawis sudah usaha mah enten tepatos ieu aya nama da mohon kebetulan ibu mah ti kawalu kan eta mah ciri khas mohon bordir kan ayeuna bordir oge nya otomatis kan katana abangna oge nya tepatos ieu enten nyata kitu panginten nyuhunkeun ieu nama nyuhunkeun Lisa nya dieukeun bios oge penghasilan tepatos ieu nya neng nya ari ayeuna pangaos ieu lalungsur mapan tetep terjangkau gitu. Berapa kali sekelas deh? Alhamdulillah panginten ari kanggo pendidikan mah nu ageng di Unigal. Terus anu kadua SMP, anu alit panginten nama Yuswa 3 tahun. Mana bade pangajengkeun kana bansos. Pesan kangge pemerintah lebih ibu kumaha? Mun panginten pesan namanya nyuhunkeun dilalungsurkeun we kitu sanes kanten tina pepeseran sakitu. Da eta panginten intina ibu rumah tangga. Faktor yang mendorong para pedagang kecil tetap melakukan perdagangan di mana adanya kesadaran untuk terus berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Beberapa tindakan yang dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga untuk meningkatkan penghasilan atau pendapatan, salah satunya dengan melakukan adaptasi terhadap perubahan-perubahan pemenuhan kebutuhan rumah tangga yang terjadi. Melihat masih kompleksnya permasalahan kemiskinan, upaya Estra dalam penanganan kemiskinan mutlak harus dilakukan. Berbagai kelemahan dalam implementasi program bantuan sosial perlu terus diperbaiki agar benar-benar efektif dan tepat sasaran.
Hal yang lebih mendasar dalam pengentasan kemiskinan adalah menggalakkan program-program pemberdayaan masyarakat miskin untuk mengurangi ketergantungan mereka terhadap bantuan orang lain atau pemerintah. Program-program pemberdayaan ini tentunya sangat beragam, mulai dari penciptaan lapangan kerja, pendidikan dan pelatihan, peningkatan akses terhadap permodalan, akses terhadap pasar, akses terhadap pelayanan kesehatan, listrik, air bersih, dan sebagainya. Upaya-upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin sesungguhnya telah dilakukan oleh berbagai pihak, oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga non-pemerintah. Namun, kemiskinan nampaknya masih terlihat jelas. Salah satu faktornya adalah kinerja pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan belum maksimal. Beberapa daerah di Tasikmalaya menunjukkan masih banyaknya warga miskin, meskipun tak semua ditampilkan di dalam video ini. Sebagai orang yang lebih beruntung dari mereka, kita seharusnya lebih bersyukur atas apa yang kita miliki saat ini. Karena dengan bersyukur, semakin banyak kebahagiaan yang kita dapatkan. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, rindu terpendamku menyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling lebu menghalau awan mendung kemanusiaan.